Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Birokrasi dan Governansi Publik kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai birokrasi, akses terbuka, dan pluralisme sosial yang termasuk chapter 12 pada buku The Value of Bureaucracy. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Di sini ada saya sendiri, Mita Dwi Setiawati, NPM 149. Kemudian ada Natasha Firdaus dengan NPM 072. Kemudian ada Rediva Novia dengan NPM 107. Kemudian ada Miftahul Jannah dengan NPM 212. Dan yang terakhir ada Andika Akbar dengan NPM 223. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Introduction. Birokrasi telah lama menjadi sasaran kritik intelektual dan polemik politik yang sengit. Selama seperempat abad terakhir atau lebih kita telah menyaksikan upaya sistematis yang dipengaruhi oleh teori pilihan publik dan didorong oleh kebencian rakyat terhadap kekuasaan birokrasi untuk membongkar birokrasi dan menggantinya dengan bentuk birokrasi yang lebih fleksibel, lebih bertanggung jawab, dan lebih responsif, lebih wirausaha, kurang hierarkis, dan lebih datar. Namun sementara itu, kita juga memiliki literatur yang berkembang dan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dirancang untuk melawan disfungsi birokrasi itu sendiri memiliki efek samping yang sangat tidak diinginkan. Next, globalization, conflicting narrative, and normative implication. Perdebatan saat ini tentang globalisasi menunjukkan gagasan yang melekat konflik antara negara dan pasar. Pengambilan keputusan demokratis membuat dan pilihan individu dan aturan birokrasi dan swasta perusahaan. Pada pandangan neoliberal, tindakan negara dan kebijakan kesejahteraan tidak efektif dan tidak diinginkan. Selain itu, dipertahankan bahwa intervensi negara cenderung mendistorsi insentif ekonomi sehingga merongrong self-regulating kekuatan pasar dan daya saing masyarakat pada umumnya. Akhirnya, kaum neoliberal mengklaim bahwa perambahan negara kebijakan ekonomi memerlukan campur tangan yang terus-menerus dan meluas dengan pilihan individu yang tidak hanya menghalangi kemampuan orang untuk bereaksi untuk berubah, tetapi secara serius membatasi kebebasan dan hak mereka. The Commons as Social Capital. Beberapa penulis kontemporer telah menarik kesejaran antara proses globalisasi saat ini dengan pergerakan pengurungan yang terjadi di Inggris pada abad ke-18. Globalisasi mendorong komodifikasi dan komersialisasi aset yang bersifat publik dan dijalankan menurut kriteria non-pasar. Unsur umum lebih lanjut antara penutupan dengan globalisasi adalah menurut para pengkritiknya, kedua fenomena tersebut merupakan hasil intervensi pemerintah dan bukan hasil dari kekuatan sosial spontan. Lanjutnya, generasi ekonomi liberal telah berusaha untuk membuktikan bahwa hak pribadi individu dan persaingan pasar tidak hanya meningkatkan efisiensi alokatif sumber daya manusia, tetapi juga menghasilkan efek menetes ke bawah bagi yang mempromosikan kesejahteraan umum semuanya. Next, klaim-klaim ini sangat ditentang oleh para kritikus yang menyangkal bahwa mereka memiliki validitas empiris atau teoritis. Karena menurutnya daripada mengulangi kritik terhadap globalisasi ini, kami ingin mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan milik bersama dan apa relevansinya bagi masyarakat. Pengertian milik bersama mengacu pada 3 elemen terkait seperangkat sumber daya yang dimiliki bersama dan untuk tujuan bersama seperangkat pengaturan kelembagaan yang dirancang untuk mendorong sosial seperangkat praktik manajerial yang mengatur akses dan penggunaan umum sumber daya. Lebih penting lagi, seperti pendapat Karl Polanyi pada tahun 1994, modernitas itu sendiri menghasilkan serangkaian besar gerakan sosial dan politik yang menciptakan kembali milik bersama yang baru yang secara nyata diwakili oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pada tingkat abstraksi yang tinggi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai Common Policies and the Tragedy of Common, di mana sebuah sumber daya bersama ini dapat mengakibatkan tragedi kepemilikan bersama. Sumber daya bersama ini diartikan sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi publik. Kemudian untuk Tragedy of Commons ini biasanya terjadi karena setiap manusia itu berusaha mengambil kekayaan alam yang milik bersama ini untuk kepentingan pribadinya. Kemudian selanjutnya collective action problem atau masalah tindakan kolektif yang berbentuk prisoner dilemma games atau permainan dilema tahanan. Di sini ada 3 faktor gabungan. Yang pertama, umum terbuka untuk semua. Yang kedua, orang memiliki dorongan batin untuk memaksimalkan kegunaan mereka. Dan yang ketiga, tidak ada kekuatan eksternal yang mampu menahan mereka untuk melakukannya. Dan selanjutnya ada penjelasan naturalistik Hardin terbuka untuk 3 rangkaian kritik
di mana secara historis, empiris, dan logis. Secara historis, menunjukkan bahwa jauh dari keruntuhan internal, milik bersama ini sering dibongkar dari luar. Dan secara empiris, di sini dari temuan Nation menerima dukungan dalam analisis empiris tentang milik bersama itu benar-benar ada. Dan secara logis, logika yang melekat dari milik bersama tanpa belas kasihan itu dapat menghasilkan sebuah tragedi. Coercion atau paksaan, disiplin pasar dan tindakan negara. Milik bersama yang mewakili aset dan sumber daya yang akses dan pengelolaannya diatur oleh sistem norma yang menetapkan pluralitas hak implisit. Peran otoritas lokal penting dalam hal ini dalam mengutak-atik norma yang mengatur penegakan terhadap free riders. Privatisasi secara sepihak dapat menghilangkan hak informal yang memicu reaksi yang mengarah pada perlawanan dan pembalasan dibandingkan persetujuan. Hal yang perlu dicatat dari privatisasi adalah efektivitasnya yang bertumbuh pada efisiensi pengaturan kontrak baru dengan 2 poin yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya dengan memaksakan model pemerintahan neoliberal, pemerintah pusat dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia secara aktif telah membangkitkan predator korporasi dan pasar keuangan. Terdapat seruan pada saat ini untuk mengevaluasi kembali peran negara dan birokrasi publik dalam memberikan kontribusi untuk kepentingan publik dan mendorong integrasi sosial dengan solusi alternatif yang memerlukan intervensi negara. Tindakan negara yang dapat diambil adalah pengambilan keputusan dan administrasi. Selain itu, negara juga dapat melakukan solusi berupa pengalihan kepemilikan dan kekuasaan pengambilan keputusan dari masyarakat lokal ke pemerintah pusat atau nasionalisasi dan atribusi fungsi manajerial kepada badan-badan birokrasi yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. State, bureaucracy, and governance. Adanya argumen yang dikembangkan sejauh ini memberikan pembenaran ekonomi yang jelas untuk intervensi dan administrasi negara dalam contoh-contoh di mana kita berurusan dengan milik bersama global dan atau sumber daya yang dapat habis. Dengan cara yang sama, analisis ekonomi tidak memberikan alasan untuk manajemen publik terpusat dari sumber daya lokal bersama dan sumber daya yang tidak dapat habis dan terbarukan. Bagi Weber, masyarakat modern tidak mampu mengatur diri sendiri, paling tidak karena tidak bertanggung jawabnya masa yang menyusunnya. Sifat demokrasi modern dalam kaitannya dengan kepribadian dan orientasi yang tepat dari para pemimpin politik dan desain institusi yang memfasilitasi kepemimpinan yang efektif dan legitimasi politik. Kemudian ada 2 jenis argumen yang diajukan untuk mempertahankan etos birokrasi tradisional. Yang pertama, telah dikemukakan bahwa dengan menganut dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip formal universalitas, ketidakberpihakan dan netralitas birokrat memupuk stabilitas dan produktivitas sistem politik, sehingga secara aktif berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Dan yang kedua, yang lebih penting, telah diklaim bahwa biro terdiri dari etos tertentu atau tujuan kode etik tertentu, tetapi juga cara-cara berperilaku dalam tatanan hidup tertentu. Kemudian, menurut Durkheim, negara dalam masyarakat berskala besar kita begitu jauh dari kepentingan individu sehingga tidak dapat memperhitungkan kondisi khusus atau lokal dan kondisi lain di mana mereka ada. Model birokrasi non-konvensional dapat menggunakan model sosial ini dalam beberapa cara. Yang pertama, dapat menggunakan milik bersama untuk membuka ruang demokrasi baru dan dengan demikian memperdalam legitimasi sistem politik. Dan yang kedua, mereka dapat mengandalkan mereka untuk mendefinisikan kembali artikulasi politik negara modern untuk memperkuat identitas kolektif. Dan yang ketiga, dapat mengintegrasikan milik bersama dalam sistem pemeriksaan dan keseimbangan sosial yang telah direvisi, yang akan meningkatkan akuntabilitas sekaligus mengurangi biaya pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.